Hai, saya Amelia Jara akan menjelaskan tentang penilaian hasil belajar. Yang dimana penilaian hasil belajar itu adalah suatu proses pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang pertama itu ada tujuan dari penilaian hasil belajar. Yang pertama itu ada untuk mengetahui seberapa berhasilnya dari program dan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dari sebelumnya. Kemudian yang kedua itu untuk mengevaluasi efektivitas belajar. Yang ketiga itu ada untuk mengevaluasi tujuan dari pembelajaran. Yang keempat untuk mengetahui standar kompetensi lulusnya dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang B itu ada fungsi dari penilaian hasil belajar, yang dimana itu ada satu ada penilaian atau pengukuran secara formatif, yang dimana itu ini dilakukan dengan cara mengetahui sebagaimana berhasilnya tentang pembelajaran itu selama pembelajaran yang ditempuhnya. Saya sebagaimana pembelajaran ditempuhnya itu saya bisa dilakukan 1 bulan, per semester ataupun per jenjang. Misalnya per jenjang dari TK, SD, SMP, SMA ataupun sampai ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu penilaian atau pengukuran secara sumatif, yang dimana ini dilakukan itu penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu per 1 semester. Jadi ini biasanya dilakukan itu dalam kurun waktu per 1 semester. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran dan penilaian secara diagnostik, yang dimana ini pengukuran atau penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh siswa, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya itu guru itu dapat memberikan solusi-solusi terhadap kelemahan yang dimiliki oleh siswa tersebut, agar tidak ada pembelajaran itu yang stuck di situ-situ saja, dan kelemahan-kelemahan itu harus bisa diubah menjadi kelebihan yang akan dimiliki selanjutnya. Kemudian yang keempat itu ada penilaian atau pengukuran secara penempatan, yang dimana ini dilakukan pada siswa itu untuk mengetahui bagaimana minat dan bakat atau lainnya tentang pribadi dari diri siswa tersebut. Gunanya itu agar pembelajaran itu bisa lebih efektif dan kondusif. Jika dia tidak mengetahui apa minat dan bakat yang dimiliki dia itu, mungkin pembelajaran itu akan hancur karena dia tidak tahu posisi dia itu mahirnya di bidang apa. Misalnya kalau dia mahir di bidang ini, pasti dia akan bisa untuk mengembangkan bakat-bakat dia itu, dan dia bisa juga dibuat sebagai siswa prestasi atau bisa diikutkan dalam jenjang perlombaan-perlombaan. Kemudian yang kelima itu ada penilaian dan pengukuran secara keberhasilan, ini mana ini dilakukan itu tentang seberapa berhasilnya siswa tersebut dari pembelajaran yang dilakukannya. Bisa jadi ini dilakukan pada guru itu biasa dibuat per semester melalui tentang ranking dia di kelas. Tapi di zaman kurikulum merdeka ini, ranking di kelas itu sudah hampir dipunahkan karena mungkin ada kebijakan dari menteri-menteri kementerian yang di atasnya. Ini bisa diganti juga dengan cara dia itu membuat berhasilnya itu bisa dikasih reward dari guru kelasnya atau wali kelasnya sendiri. Baik, sampai sini saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Salsabila Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Amil tentang penilaian hasil belajar. C. Ada penilaian dan pengukuran hasil belajar. Yang pertama, alat penilaian tes. Penilaian dengan tes merupakan penilaian yang terdapat serangkaian tugas-tugas yang wajib untuk dikerjakan oleh peserta didik, yang dimana tugas-tugas ini akan menghasilkan nilai yang mengenai perilaku dari peserta didik. Menurut Zainal Arifin, dalam Asrori tahun 2020, alat penilaian
dengan TS terbagi menjadi 3, yaitu tentang tulis, lisan, dan sikap. Penilaian tulis yakni bentuk penilaian yang mewajibkan peserta didik untuk menjawab soal-soal tertulis yang diberikan kepada para peserta didik pada soal, tempat, dan waktu tertentu. Yang kedua ada penilaian lisan, yakni bentuk penilaian yang mewajibkan jawaban dari peserta didik dalam bentuk oral. Dan yang ketiga ada penilaian perbuatan atau sikap, yakni penilaian yang mewajibkan respon peserta didik dengan bentuk perbuatan, tindakan, ataupun perilaku. Yang kedua ada alat penilaian non-tes. Penilaian non-tes merupakan penilaian yang digunakan untuk memperkirakan atau mengukur sikap dan perkembangan peserta didik. Menurut Daryanto pada Asrori 2020, penilaian non-tes dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu ada skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, interview, penelitian, dan biografi. Skala bertingkat itu maksudnya yakni menggambarkan skala sebuah hasil yang berupa nominal pada hasil evaluasi. Kuesioner merupakan kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang wajib diisi oleh respon. Daftar cocok merupakan urutan pertanyaan secara singkat yang dimana biasanya narasumber hanya akan memberi tanda checklist pada setiap tempat yang tersedia. Pada interview merupakan salah satu aturan yang digunakan dalam penilaian non-tes, yakni dengan melaksanakan perbincangan langsung dengan responden. Yang kelima, penelitian adalah cara yang digunakan untuk penilaian, yakni dengan melakukan penelitian secara langsung dengan teliti dan sistematis. Dan yang terakhir, biografi, yakni paparan mengenai keadaan seseorang selama masa hidupnya. Informasi dan data yang didapat penilaian ini memanfaatkan untuk evaluasi pada aktivitas belajar dan keahlian peserta didik dalam aspek afektif. Sekian penjelasan dari kami tentang penilaian hasil belajar. Saya ucapkan terima kasih.